Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya. Manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan. Sekarang kita banyak sekali serangan. Pesan saya satu saja, Bapak Ibu semua, didiamkan saja ya. Jangan dibalas, tidak perlu diklarifikasi. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akhirnya bersuara soal situasi politik terkini. Megawati menyinggung rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi hingga kecurangan pemilu yang mulai terjadi. Kepada siapa pesan Megawati ditujukan? Apakah pidato itu sebagai bentuk balasan ke Presiden Jokowi yang menyatakan drama politik terjadi akhir-akhir ini dan menyindir pertarungan perasaan yang dilakukan PDI Perjuangan? Suara hati Megawati untuk drakor Jokowi. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan, ada pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ege. Malam Nana, malam. Ada Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri. Selamat malam Gus Coy. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Politisi senior PDI Perjuangan yang baru pulang dari kampung, Pandana Baban. Selamat malam Opung Panda. Udah menghibur hati di kampung? Udah kembali ya? Udah ini ya, getting stronger ya, pulang dari kampung ya. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bang Nurdin Halid. Selamat malam Bang Nurdin. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wakil Komandan Relawan Prabowo Gibran, bajunya udah cocok nih, Immanuel Ebenezer. Selamat malam Bang Noel. Oke, bagaimana kemudian tanggapan dari Golkar sebagai pengusungnya Prabowo Gibran ketika Ibu Megawati mengatakan bahwa putusan MK yang meloloskan cawapres Anda itu adalah bentuk rekayasa konstitusi dan manipulasi hukum? Sebuah pernyataan yang perlu dipertanyakan. Saya ulangi, sebuah pernyataan yang dipertanyakan. Karena beliau mengatakan ada rekayasa, ada manipulasi. Ya. Dalam putusan MK tidak ada suatu bukti yang menyatakan bahwa Anwar Usman atau yang lain-lainnya merekayasa daripada putusan hukum. Dan kita juga kasat mata melihat bahwa ada perbedaan mendasar antara putusan MK dengan putusan pengadilan biasa. Ya. Kalau pengadilan biasa itu mengadili fakta, ini mengadili norma. Bagaimana merekayasa norma? Sementara di situ adalah profesor. Tapi kan ada pencopotan ketua MK karena pelanggaran kode etik. Itu soal lain. Tapi bukan tidak terbukti dan kita tidak mendengar. Saya ikuti betul, ya, menimbangnya apa dan sebagainya. Semua saya dengar dari Jimli Sidik, ya, Pak Jimli. Tidak ada satu bukti yang mengatakan bahwa Anwar Usman merekayasa putusan tersebut, apalagi manipulasi. Jadi pernyataan manipulasi salah. Ini bukan salah, tidak tepat. Tidak tepat. Itu hak beliau. Tidak bisa kita mengatakan salah. Tapi menurut saya pernyataan yang perlu kita pertanyakan. Beliau harus membuktikan rekayasa yang seperti apa dan siapa yang merekayasa. Apalagi katakan manipulasi. Kata manipulasi itu dalam hukum luar biasa loh. Oleh karena itu maka, tapi sebetulnya begini Bang Panda, kalaupun itu dikatakan bahwa sutradara dan pemainnya adalah Pak Jokowi, sebetulnya hal mudah bagi PDIP. Karena sampai detik ini kita bicara di sini, saya merasa bahwa, bukan merasa, saya meyakini bahwa Pak Jokowi masih petugas partai. Ya. Karena belum pernah ada pencabutan, apakah itu ada SK atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang kita dengar bahwa, yang selalu kita dengar, bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Nah kalau dia petugas partai, tinggal PDIP secara fungsional, secara organisatoris, panggil Pak Jokowi sebagai petugas partai. Cabut penugasannya. Bukan cabut penugasannya. Berani nggak PDI Perjuangan melakukan itu? Mempertanyakan kenapa ada drama dan kau sebagai sutradaranya, sekaligus pelakunya. Jadi sebagai petugas partai harus diklarifikasi ya. Kenapa menggunakan MK
untuk merekayasa secara hukum meloloskan Gibran. Tinggal panggil, kan dia masih kader PDIP sampai ini dan dia petugas partai. Kalau dia petugas partai tinggal pertanyakan. Berani nggak PDI Dan kalau itu dilakukan, kita ajukan jempol kepada PDIP secara organisatoris. Oke, saya mau tanya ke Opung. Berani nggak PDI Perjuangan memanggil Presiden Jokowi sebagai petugas partai mempertanyakan? Dengar dulu, ini terbalik-balik. Mau tinggal panggil atau mau apa itu. Kita juga punya sikap bahwa kita harapkan dia sadar. Kita harapkan ada kemauannya sendiri. Kita lihat kelasnya dong. Dia udah kelas yang paling tinggi nih. Kita tapi kan tetap petugas partai, bukan apapun. Harus Kita harapkan kita tunggulah berapa hari ini. Dia kan lagi keluar negeri nih, ya kan? Bekan lagi ke Amerika, ya kan? Ya kita tunggulah. Harapan kita sama itu. Kenapa gak dipanggil Gibran? Karena lihat kelasnya dong. Gibran kan udah dipanggil. Loh, iya, lihat kelasnya. Bobby juga udah dipanggil. Dia nggak sama, bapaknya lebih tinggi dong kelasnya. Dia kan kader PDI yang terbaik loh. Itu pengakuan Megawati. Oke, jadi setelah nanti Pak Jokowi pulang dari Amerika Serikat akan dipanggil oleh PDI Perjuangan. Bukan dipanggil, kesadarannya ada nggak? Kalau nggak ada kesadarannya, ya baru dipanggil gitu loh. Opung, kalau Pak Jokowi nggak ada kesadarannya, PDI Perjuangan nggak akan manggil. Saya yakin ada. Oke, masih meyakini ada? Iya, dia masih friend kok, bagaimana sih? Oke, ini Opung masih tetap memelihara harapan. Setahu saya dalam sebuah organisasi, semua kader itu harus diperlakukan sama di depan anggaran dasar rumah tangga. Oh iya. Bukan lihat kelasnya, ya. Sebagai kader ya, bukan sebagai kader itu sama semua. Ketika kita hendak memperlakukan disiplin organisasi berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Nah, kalau itu yang dilakukan, saya Wakil Ketua Golkar mengacungkan jempol 10 jempol. Kepada PDIP. Kalau 10 nggak begini. Iya, 10. 10 jempol. Oh, cuma ada 4, Bang. Ini karena rakyat melihat bahwa ya, jadi itu menunggu keberanian PDI Perjuangan menegakkan aturan organisasi. Ini bukan soal keberanian, ini soal penegakan aturan disiplin. Kok ada urusan itu hayalan Gus Coy itu. Oke. Jadi gini. Ini ilmu, Bang. Ini kok hayalan. Cuma saya nggak dalilkan saja. Ya, jadi gini. Ini ada ilmunya. Susah. Kalau mau belajar saya kasih tahu. Susah membuktikan. Kalau mau saya dalilkan saya ini dalilkan. Pernyataan Bu Mega kok khayalan ilmu, kok otoriter itu. Ya, rezim otoriter dan praktik KKN. Itu menurut saya tidak ditujukan kepada Pak Jokowi. Ya. Coba berikan saya contoh. Di mana pernyataan itu ditujukan kepada Jokowi? Di mana otoriternya? Kebijakan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden dan penggunaan kekuasaan apa yang salah? Kemudian pernyataan itu juga Pak Jokowi. Jadi menurut saya, Bang Panda, bukan juga Pak Jokowi, tapi pernyataan Ibu itu bagus. Ditujukan kepada bangsa ini, ditujukan kepada seluruh penyelenggara negara bahwa kita melakukan demokrasi sekarang itu karena mengoreksi era Orde Baru. Itu, ya itu pernyataan yang sangat bagus untuk bangsa ini. Nah, tapi saya tidak merasa bahwa saya tidak meyakini bahwa itu adalah ditujukan kepada. Kalau praktik KKN tidak ditujukan juga? Ya, KKN-nya di mana? Nepotismenya? Nepotisme gini, itu sistem. Jadi Gus Coy, yang namanya dinasti, nepotisme itu sistem, itu output daripada sistem sekarang yang menurut saya tidak sesuai dengan budaya kita, tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai itu budaya kita sekarang. Sekarang coba tunjukkan di mana yang tidak dikatakan dinasti, tidak sesuai dinasti itu kan kerajaan, ditunjuk. Jadi itu bukan bentuk nepotisme ya, pencalonan Mas Gibran. Karena sekarang ini adalah sekarang gini, ketika Gibran dicalonkan sebagai wali kota, itu masih anak Jokowi loh. Bang Jokowi masih presiden, kok nggak dipersoalkan? Ketika Bobby jadi calon wali kota Medan. Itu mantunya presiden. Sudah banyak sebetulnya yang bersuara pada saat itu. Oh iya, dulu sudah banyak yang bersuara. Tidak jalan terus. Bukan double, tidak seperti sekarang. Itu sekarang kan semua. Karena sekarang ini akumulasi karena level nasional. Jadi mempersoalkannya menjadi meluas. Nah, sekarang kalau anak gubernur, istri gubernur, atau anak bupati, istri bupati.